kita masuk dalam doa. Saatnya tiba ya Tuhan. Kami akan mendengar firman-Mu yang menjadi kompas bagi kehidupan kami. Firman-Mu yang mengarahkan kehidupan kami. Dan firman-Mu tidak akan pernah salah. Oleh karena itu Tuhan, fokuskan pikiran kami. Konsentrasikan hati kami. Sehingga kami bisa menerima sabda-Mu ya Tuhan. Kami bisa menerima nasihat dari Engkau. Karena inilah yang terbaik bagi kami. Yang menjadi penuntun bagi kehidupan kami ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar perkataan-Mu. Mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, shalom. Salam ya. Tema hari ini adalah the perfect offering ya, the perfect offering yang artinya, yang terjemahannya adalah persembahan yang sempurna. Persembahan yang dikehendaki Tuhan. Yang diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ia berkata, berdasarkan kemurahan Allah atau demi kemurahan Allah, aku menasihatin kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi bagi Rasul Paulus, nasihat ini dikatakan demi kemurahan Allah. Karena begitu murahnya hati Allah. Allah yang sudah begitu bermurah hati bagi kita. Allah yang begitu mengasihi kita. Sehingga dia berikan anaknya yang tunggal untuk menderita mati di kayu salib. Menggantikan kita. Sehingga sudah selayaknya lah, seyogyanya lah kita mempersembahkan tubuh kita. Sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang kudus. Persembahan yang berkenan kepada Allah. Persembahan yang terbaik yang kita persembahkan bagi Bapa di sorga adalah mempersembahkan kehidupan kita. Bagi Rasul Paulus ada hubungan yang erat antara ibadah dan persembahan. Itulah sebabnya ia berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi antara persembahan dan ibadah itu ada hubungan, saudara. Dan memang dalam konteks orang Yahudi atau konteks bangsa Israel, dalam beribadah, dalam menghadap hadirat Tuhan, tidak boleh datang dengan tangan hampa. Tidak boleh datang dengan tangan kosong. Tapi haruslah datang dengan membawa korban persembahan. Dalam Ulangan 16, ayat 16b dan 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Tapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi membawa persembahan itu adalah bagian dari ibadah. Dan ibadah bisa diartikan juga menghadap hadirat Tuhan. Seperti dalam persembahan. Mereka membawa korban persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu.
Artinya yang kaya membawa lembu. Kalau di perjanjian lama, saudara. Yang golongan menengah membawa kambing atau domba. Yang golongan kurang mampu membawa burung tekukur atau burung merpati. Saudara ingat? Yusuf dan Maria memberikan persembahan sepasang burung tekukur. Artinya apa? Artinya mereka termasuk golongan yang kurang mampu. Saudara. Ya, golongan yang kurang mampu. Binatang persembahan itu tidak boleh bercacat dan bercela. Siapa yang menentukan tidak bercacat dan tidak bercela? Adalah para imam. Ya, harus memberikan yang terbaik. Bukan yang cacat, saudara. Dengan memberikan yang cacat itu seperti mempermainkan Tuhan. Tapi sejak zaman perjanjian baru, persembahan dalam beribadah sudah dalam bentuk uang. Saya hanya berpikir mungkin itu lebih praktis. Mungkin itu tidak usah membuat kerepotan-kerepotan bawa persembahan binatang. Dan binatang harus diuji dahulu oleh para imam. Jadi persembahan zaman sekarang adalah persembahan kolektif. Persembahan kolektif. Itu juga menurut saya persembahan yang baik. Dengan uang kita, dengan harta kita, kita memuliakan Allah. Sehingga pekerjaan Tuhan, pengabaran Injil bisa lebih berkembang, bisa lebih leluasa disebarkan. Saudara masih ingat persembahan dari janda miskin yang dipuji oleh Tuhan Yesus? Persembahannya sudah uang, saudara. Lukas 21 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Orang-orang kaya. Istilah sekarang mungkin kolektifnya juga mungkin 100.000 atau 50.000 atau 200.000 atau zaman sekarang mah digesek, saudara. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang kaya itu. Sebab mereka semua memberikan persembahan dari kelimpahannya. Tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Tapi kisah ini ditulis juga di kitab Markus. Di dalam kitab Markus dikatakan ia, yaitu janda miskin itu memberi semua yang ada padanya. Ya, memberi semua yang ada padanya. Artinya ia sudah tidak memiliki uang lagi setelah uang itu dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah uang yang terakhir yang dimilikinya. Mungkin dia sudah tidak berpikir, saudara. Kemudian kalau siang nanti makan apa? Karena uang udah habis. Tapi dia begitu percaya, saudara. Menghadap Tuhan. Jangan dengan tangan hampa. Karena mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahan. Tapi si janda miskin itu memberi semua yang ada padanya. Dan saya mencoba melihat dari sisi lain, saudara. Kemungkinan besar, saya hanya bilang kemungkinan besar. Si janda miskin memberikan persembahan dengan uangnya yang terakhir, yang 2 peser itu. Karena ia tahu, ia ingat, beribadah yaitu menghadap Tuhan. Jangan dengan tangan hampa. Jangan dengan tangan kosong. Uang logam, saudara. Yaitu uang peser itu adalah uang dengan nilai yang paling rendah. Lebih rendah daripada uang sen, saudara. Saya nggak punya uang sesen pun. Sepertinya uang sen paling rendah. Enggak, saudara. Ada yang lebih rendah lagi. Uang peser, saudara. Saya membayangkan 1 peser itu nilainya sama dengan 500 rupiah uang kita. Kenapa saya anggap, saudara, 1 peser itu 500 rupiah? Karena dengan uang itu kita hanya bisa beli kerupuk, saudara. Mana ada lagi bisa dengan 500 perak beli sesuatu? Uang logam kita ada yang 100 perak.
Tapi 100 perak mah udah nggak bisa beli apapun juga. Jadi yang masih bisa adalah 500 rupiah. Dan dia bilang dia beri 2 peser. Artinya zaman sekarang si perempuan ini dia hanya bisa ngasih 1.000 perak. Ya. Tapi Tuhan Yesus sangat menghargai, saudara. Kadang-kadang gereja berkata mungkin dengan 1.000 perak apa yang harus kita lakukan buat pengembangan gereja. Yang penting hati, saudara. Hati yang mengasihi, hati yang taat. Ya, kembali lagi, tapi bagi Yesus persembahan si janda miskin lebih besar, lebih banyak daripada seluruh persembahan orang banyak itu. Orang-orang kaya itu. Karena ia memberikannya dari kekurangannya. Bahkan dari keseluruhan uang yang dimilikinya. Kalau diingat dari persembahan, saya jadi ingat perkataan Ibu Maria. Ibu Maria, dia berkata ke saya, dia ngedengar laporan bagian perhitungan amplop persembahan. Saya jadi ingat perkataan Ibu Maria, lagi-lagi Pak ada amplop persembahan yang kosong. Saya tidak tahu siapa yang memberikan. Ada amplop persembahan yang kosong. Saya yang dengarnya sedih dan jengkel dan kecewa, saudara. Dan sebenarnya sedikit marah, saudara. Saya memperingati saudara yang memberikan persembahan dengan amplop yang kosong. Sebenarnya amplop kosongnya tidak banyak, saudara. Hanya 1 atau 2 amplop. Tetapi itu sering, saudara. Kelihatannya orang-orang itu juga yang ngasihnya, saudara. Kalau saudara tidak memberi persembahan, itu terserah saudara. Kita tidak memaksa. Saudara perhatikan dulu persembahan kita diedarkan. Tapi kita pikir enggak. Alkitab tidak mengajarkan gitu. Sepertinya kita sedikit memaksa mereka supaya mereka ngasih. Enggak, saudara. Saya hanya minta orang yang memberi persembahan adalah orang yang mengucap syukur. Orang yang merasakan kasih Yesus. Orang yang merasakan terima kasih kepada Yesus. Dia berikan persembahan. Tapi yang tidak merasa syukur, jangan kasih persembahan, saudara. Saya minta pada waktu saudara memberi persembahan. Saudara ingat akan kasih Allah. Saudara ingat akan pemeliharaan Allah. Saudara ingat akan kebaikan Allah. Berikan. Tapi kalau saudara tidak merasakan, gereja tidak butuh, saudara. Uang itu selalu. Kita hanya mempersilahkan orang yang bersyukur kepada Tuhan beri persembahan. Jadi saudara, gereja tidak pernah memaksa saudara untuk memberikan persembahan. Tapi rasa terima kasih itu yang menjadikan kita memberikan persembahan. Jadi sekali lagi kalau saudara tidak memberi persembahan itu terserah saudara. Tapi jangan seperti memberi persembahan sepertinya memberi tetapi kenyataannya tidak. Buktinya amplopnya kosong. Ingat saudara. Saya jengkel sekali. Ingat. Tuhan tidak mau dipermainkan. Saudara pikir itu tidak apa-apa. Tapi sebenarnya saudara sedang mempermainkan Tuhan. Merendahkan Tuhan. Justru di Berea kita meninggikan Tuhan. Bukan mempermainkan Tuhan. Dalam Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Selanjutnya apa saudara? Titik tidak. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Saudara akan terima akibatnya kalau saudara terus mempermainkan Tuhan. Saya yang membayangkan kalau saudara dalam kesulitan, kalau saudara dalam masalah, saudara bisa minta tolong kepada Tuhan. Tapi kalau saudara cari gara-gara dengan Tuhan, saudara merendahkan Tuhan, mempermainkan Tuhan, saudara akan minta tolong kepada siapa? Saya katakan. Karena tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah itu sendiri. Saudara minta tolong siapa? Bagi saya,
Perbuatan amplop kosong itu keterlaluan, saudara. Benar-benar perbuatan yang bodoh sekali, saudara. Kembali lagi kepada firman Tuhan, saudara. Tapi Rasul Paulus menasihati kita. Persembahan yang terbaik adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Persembahkan tubuhmu artinya keseluruhan tubuhmu. Tubuh, jiwa, dan rohmu. Itu juga termasuk saudara, pikirannya ada dalam hati kita. Termasuk pikiranmu. Apakah saudara sadar peperangan kita dengan si iblis biasanya dimulai dari pikiran kita. Dimulai dari pikiran kita. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena mereka lebih percaya kepada si iblis. Dia terpengaruh oleh si iblis atau si ular. Dan mempengaruhi sehingga mereka tidak taat kepada Allah. Pikiran mereka terpengaruh oleh perkataan si ular. Sedangkan si ular, si iblis adalah raja pembohong. Rajanya dari penipu. Jadi saudara, kita perlu menyerahkan pikiran kita. Pikiran yang taat akan firman Tuhan. Taat akan firman Tuhan itu begitu menguntungkan kita, saudara. Apapun yang diperintah Tuhan, itu untuk menguntungkan kita. Tuhan sebenarnya tidak usah dimuliakan, dia sudah mulia, saudara. Tapi apapun yang diperintahkannya, karena dia mengasihi kita. Saya akan menceritakan adalah sebuah kisah, saudara. Tentang pikiran yang tunduk akan firman Tuhan. Suatu saat, di sebuah gedung diadakan pameran perhiasan berlian, saudara. Ya banyak. Berlian itu diletakkan di dalam sebuah kotak kaca. Dan disorot oleh lampu sorot. Sehingga berlian itu bercahaya berkilat-kilat. Begitu indah, saudara. Seperti ada matahari kecil, saudara. Kira-kira 2 meter dari kotak kaca itu berdiri seorang security atau bagian keamanan dengan membawa senapannya, dengan membawa senjatanya. Tiba-tiba ketika orang berkumpul melihat berlian itu, terdengar orang berteriak, kebakaran, kebakaran. Rupanya ada kebakaran di ruang belakang. Apinya semakin besar dan mulai kelihatan. Apinya semakin besar. Si security berteriak, saya tahu alat pemadam kebakaran itu diletakkan. Saya tahu tempatnya. Saya tahu Yamato-nya. Katanya, rupanya pakai Yamato. Teriak si security, gantikan saya jaga di sini. Gantikan saya jaga di sini. Ia berkata kepada temannya. Dan orang-orang ikut-ikutan saudara. Cari Yamato. Tapi tidak ketemu saudara. Rupanya ada yang memindahkan. Rupanya ada yang mindahin, saudara. Sehingga gak ketemu. Kini di ruang pameran hanya tinggal satu orang yang sedang termenung, saudara. Yang sedang berpikir. Karena semua orang sedang cari Yamato. Cari alat pemadam kebakaran. Kalau mau mencuri berlian itu, saatnya sekarang. Karena tidak ada orang lain lagi. Tidak ada seorang pun yang melihat. Ia hanya tinggal potong kabel CCTV. Dan pecahkan kotak kaca yang ada berliannya. Dan kamu akan memiliki berlian itu. Sampai kamu mati. Uang harga berlian itu cukup mencukupkan kamu. Kamu tidak usah kerja lagi. Mulai peperangan terjadi di dalam pikirannya. Terjadi peperangan dalam hati. Curi jangan. Curi jangan. Resikonya rasanya enggak ada untuk tertangkap. Sebelum saudara bertindak, pikiran saudara sudah memikirkan dahulu. Aman atau tidak ya? Betul. Apa mungkin orang mencuri langsung mencuri? Tidak, saudara. Tidak. Sebelum mencuri, pikiran kita sudah bekerja dahulu. Gak mungkin tahu mencuri aja, gak berpikir. Gak, saudara.
sudah timbul peperangan di dalam hati itu. Curi, jangan. Kemungkinan ketangkep enggak. Kemungkinan hidup setelah mencuri itu bakal menyenangkan atau tidak. Sebelum saudara bertindak, sekali lagi pikiran saudara sudah memikirkan dulu. Apa aman atau tidak. Jadi kita bertindak bukan ujuk-ujuk bertindak. Tapi kita telah memikirkannya dahulu. Tiba-tiba ia berteriak, saudara. Tapi dalam hati, saudara. Dia tidak berteriak. Sebenarnya berteriak, betul. Teriaknya dalam hati. Dalam nama Yesus, keluar kamu, hai setan, dari pikiranku. Aku bukan pencuri. Aku adalah anak Tuhan. Yesus adalah Allahku. Yesus adalah penyelamatku. Keluar kamu. Tidak lama kemudian, Yamato diketemukan. Api dapat dipadamkan. Ruang pameran berlian aman. Karena security sudah menjaga lagi dengan senjatanya. Itulah saudara. Contoh peperangan yang terjadi di dalam hati kita. Dan setan selalu berusaha mempengaruhi pikiran kita. Oleh karena itu serahkan pikiran kita juga ke dalam tangan Tuhan. Rasul Paulus berkata, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bukan persembahan yang mati. Bukan hanya di gereja. Bukan hanya di tempat kita beribadah. Bukan hanya di persekutuan di mana kita memuji Tuhan dan berdoa. Tapi di setiap saat, di setiap tempat, kita adalah persembahan yang hidup bagi Tuhan. Bukankah dalam perjanjian lama orang Yahudi mempersembahkan korban binatang? Binatang yang hidup dibunuh sampai mati. Kemudian dibakar sebagai korban bakaran dan dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi sebenarnya yang Tuhan kehendaki adalah persembahan yang hidup. Bukan yang mati, yaitu keseluruhan kehidupan kita. Keseluruhan waktu kita. Keseluruhan dimanapun kita berada. Bukankah kita pun dulu sebelum percaya Yesus adalah mati? Karena kita percaya Yesus, kemudian kita hidup. Karena kita dilahirkan kembali. Oleh karena itu persembahkan kehidupan baru kita. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Karena ibadah dan persembahan satu paket, saudara. Tapi sekarang bukan persembahan binatang lagi, tapi persembahan uang atau kolektif. Itu juga persembahan yang baik, saudara. Karena dengan uang kita, dengan harta kita, dengan apa yang kita miliki, kita memuliakan Allah. Sehingga pekerjaan Tuhan, pengabaran Injil lebih berkembang. Tapi bagaimanapun juga, yang Tuhan kehendaki adalah persembahan yang hidup, bukan yang mati. Jadi keseluruhan kehidupan kita, yaitu kehidupan kita yang sehari-hari, kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi persembahan kita tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh apapun juga. Sehingga bukan hanya pada waktu kita beribadah di gereja, kita memberikan persembahan. Tapi keseluruhan kehidupan kita persembahkan kepada Tuhan. Sekarang perhatikan ayat yang kedua. Yang merupakan kesatuan dengan ayat yang ke-1. Setelah kita mempersembahkan persembahan diri kita yang hidup, Rasul Paulus memperingatkan kita agar kita jangan serupa dengan dunia. Karena bagaimana mungkin setelah kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, hidup kita masih serupa dengan dunia. Kalau kita hidup untuk Tuhan, maka otomatis saudara kita meninggalkan kehidupan dunia. Mustahil saudara. Kita hidup untuk Tuhan dan sekaligus kita hidup untuk dunia. Tidak mungkin saudara. Karena berbeda dan bertentangan saudara. Dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya ulang lagi saudara. Perkataan Paulus. Janganlah kamu menjadi
adalah peringatan dari Rasul Paulus agar hidup kita tidak lagi hidup duniawi. Janganlah, tapi bukan sampai janganlah saudara. Janganlah selanjutnya, tetapi katanya, diteruskan saudara. Tetapi berubahlah, atau kata lain, melainkan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga, katanya, enggak sampai lagi itu, sehingga agar supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi saudara, Rasul Paulus hanya bukan berkata janganlah, bukan saudara. Dia terus akibat janganlah, tetapi sehingga supaya kamu menjadi. Jadi tujuan Rasul Paulus menulis Roma 12 ayat 2 ini. Agar kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah dan manakah yang bukan. Artinya tidak mungkin, mustahil kita akan tahu kehendak Allah. Kalau hidup kita tetap serupa dengan dunia atau hidup kita tetap duniawi. Gak mungkin kita bisa tahu. Itu perkataan Rasul Paulus. Apa artinya serupa dengan dunia? Artinya cara hidupnya, cara berpikirnya. Selalu untung rugi. Kalau saya tolong dia, apa untungnya bagi saya? Ya, cara hidupnya, cara berpikirnya, cara berpakaiannya, cara berkata-kata begitu mirip dengan kehidupan orang dunia. Ingat, gelap dan terang tidak mungkin bersatu. Karena keinginan daging berbeda dengan keinginan roh. Dalam Galatia 5 ayat 16 dan 26. Disebutkan hidup dalam daging itu berbeda dengan hidup dalam roh. Apa yang beda saudara? Saya hanya katakan bukan hanya berbeda tapi bertentangan saudara. Hidup dalam daging bertentangan dengan hidup dalam roh. Berlawanan dengan hidup dalam roh. Artinya kalau yang satu ke kiri yang lain ke kanan. Jadi perbedaannya betul-betul drastis. Sekali lagi bukan hanya berbeda tapi bertentangan. Berlawanan. Oleh karena itu hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti kehidupan daging lagi. Hiduplah. Dalam Galatia 5 ayat 16-26 diberikan juga contoh-contoh hidup dalam keinginan daging. Dan hidup dalam keinginan roh. Komplit saudara-saudara. Jadi kita tidak mungkin salah menafsirkannya karena begitu jelas. Perbuatan daging telah nyata. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perseteruan, iri hati, amarah, kedengkian dan seterusnya. Tapi buah roh ialah Galatia 5, 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oleh karena itu berubahlah oleh pembaharuan budimu. Atau dalam King James Version dikatakan be transformed by the renewing of your mind. Atau bertransformasilah oleh pembaharuan pikiranmu. Transformasi itu perubahan total. Saudara. Seperti ulat yang berubah total menjadi kupu-kupu. Ulat yang menjijikan bagi ibu-ibu. Ulat yang menjijikan bagi wanita. Berubah total menjadi kupu-kupu yang begitu indah. Yang terbang kian kemari. Dan hinggap dari bunga ke satu ke bunga yang lain. Sehingga supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik. Yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Tanpa kamu be transformed by the renewing of your mind. Tanpa kamu berubah total oleh pembaharuan budimu, oleh pembaharuan pikiranmu, maka kamu tidak akan bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Karena apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna itu berbeda sekali, saudara. Berbeda, berlawanan sekali dengan apa yang baik bagi kita. Yang baik bagi kita kalau kita dapat cuan, saudara. Yang berkenan kepada diri kita. Yang sempurna menurut kita. Sekali lagi saudara. Keinginan daging bukan hanya berbeda. Bahkan bertentangan dengan keinginan roh. Amin. Saya akhiri saudara
firman Tuhan ini, karena saya juga tidak mau waktu saya terlalu panjang, saudara. Ya, oleh karena itu kami akhiri, saudara, ibadah ini dan saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Bapa kami yang ada di surga, hamba-Mu membawakan dengan mungkin dengan sangat kurang sempurna. Tapi Roh Kudus yang mengenal hati kami ya Tuhan. Roh Kudus yang akan menyempurnakan. Roh Kudus yang akan memeteraikan firman Tuhan ini. Sehingga kami saudara, bisa mempersembahkan diri kami sendiri. Dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bukan hanya dalam ibadah, tapi dalam kehidupan kami. Setiap saat, dimanapun juga, kami adalah persembahan yang hidup. Hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan kembali Kau meteraikan dalam hati kami. Dan sebentar kami akan berpisah. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing atau ke manapun juga. Sertai kami ya Tuhan. Karena kami sudah dibekali oleh kompas kehidupan kami. Yaitu firman Tuhan. Yang selalu menunjukkan arah yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri ibadah ini dengan penuh rasa syukur. Hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dan sekarang saudara, kita angkat tangan kita untuk berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus, dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara dari pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.